Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Walaupun malam sudah semangatnya harus semangat pagi. Malam ini kita akan masuk ke manajerial, ya manajerial, dan kita akan membahas soal-soal yang lumayan panjang, ya. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Saya akan mengetik triknya dulu ya. Dan tapi sebelum saya ngetik trik, apa yang sudah bisa melihat ya, sudah bisa melihat. Oke, ada trik yang pertama untuk manajerial ini adalah, nah, tak panjangin dulu. Satu triknya, pilih jawaban yang paling ideal, garis miring terbaik untuk organisasi. Ya. Yang kedua, pilih jawaban, ya jawaban, ya, jawaban tidak harus sesuai sesuai dengan kepribadian Anda, nah, Anda. Kemudian yang ketiga, nah, pilih semua jawaban atau isi atau tanda piring isi semua jawaban walau hanya nembak. Kenapa? Karena dari masing-masing option memiliki dari masing-masing uh, pilihan itu memiliki nilai. Jadi itu kuncinya. Yang pertama, pilih jawaban yang ideal atau terbaik untuk organisasi. Jadi kalau misalkan Anda tinggal berpikir, wah Anda adalah bos misalnya, nah Anda tinggal dipilih yang terbaik untuk organisasi saya yang mana. Nah, kemudian yang kedua, pilih jawaban yang tidak sesuai dengan kepribadian Anda. Boleh Anda memilih yang tidak sesuai dengan kepribadian Anda, tapi ingat yang nomor pertama harus yang ideal. Misalkan Anda kebiasaan Anda datang telat misalnya. Oh, kalau di jawaban nggak boleh telat, ya nggak boleh telat. Kemudian pilih semua jawaban. Dengan memilih semua jawaban, maka Anda akan mendapatkan nilai minimal satu, ya minimal satu. Tetapi tidak kalau tidak menjawab, kalau tidak menjawab berarti Anda tidak mendapatkan nilai. Nah, kemudian ini soal, nah ini soal nih. Ini kan panjang, panjang. Dan apa yang harus Anda lakukan kalau soal-soalnya panjang? Anda tidak harus membaca ini. Tidak harus membaca ini ya. Anda tidak harus membaca ini kalau memang waktunya mepet. Ya, dia bilang Anda tidak harus membaca ini, tapi pilihlah jawaban yang terbaik dan jawaban yang terbaik dari ini. Sorry. Pilihlah jawaban yang terbaik dari yang ini di sini. Anda sudah bisa memperkirakan yang terbaik untuk organisasi yang mana, gitu ya. Jadi Anda bisa membaca full, ya Anda bisa membaca penuh soal, atau Anda hanya membaca dari yang saya arsir lagi ya, saya arsir kuning atau saya kasih kotak kuning ini. Nah ini ya, Anda bisa langsung baca. Jadi nggak baca ini aja, tidak dibaca, Anda bisa ini baca langsung jawabannya. Anda caranya gimana supaya ini dari sekarang berlatihlah ya, berlatihlah mengisi soal tanpa harus membaca pernyataannya. Berlatih dari sekarang. Itu triknya yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mari kita nomor pertama. Mari tadi sudah banyak sekali yang mengerjakan menjawab nomor pertama. Berarti di sini pembicaraan Anda harus profesional. Tidak boleh ada yang walaupun apapun yang terjadi, maka Anda ini harus jadi semua. Jawabannya adalah C.
Oke, sip. Oke, nomor dua silakan sekarang. Nomor dua, panjang banget. Silakan. Nomor dua, apa jawaban Anda? Saya tunggu jawaban Anda. Tadi sudah saya berikan kisi-kisinya. Ya, saya berikan kisi-kisinya. Apa yang terbaik untuk organisasi Anda? Apa yang menjadi yang paling ideal? Ya, belajar. Belajar nambah kecepatan baca supaya tidak salah, ya tidak salah. Jadi kalau di ujian kan udah waktunya udah dimepet, kemudian waktu panjang soalnya juga panjang-panjang, jadi Anda belajarnya benar-benar harus fokus. Ya, silakan nomor dua. Kira-kira apa jawabannya? Nomor dua. Nomor dua terkait dengan, yo, nomor dua teman-teman. Nomor dua terkait dengan apa ya? Sama. Nomor dua, bahwa ini pelayanan publik. Bahwa Anda harus memberikan pelayanan publik yang terbaik, eh, yang cepat, akurat, ya, tepat, ya, tepat. Dan itu harus juga bisa dapat atau meningkatkan kualitas dan efektivitas tugas Anda. Gitu. Ya, di sini Anda sebagai ASN katanya ada sebagian yang bekerja di pelayanan publik, Anda bertugas melayani masyarakat dari kantor. Anda mengurus berbagai macam keperluan. Jawabannya, silakan. Jawabannya apa? Nah, ini, ini jawabannya ya. Jadi saya tidak akan menyebutkan walaupun di sini 5, tapi sebenarnya di ujian itu 4 ya. Saya tidak akan menyebutkan yang apa yang jelek yang mana. Nah, yang lainnya nilai berapa. Yang pasti saya ingin Anda itu mendapatkan nilai tertinggi ya. Oke, nomor 3 sekarang. Silakan nomor 3. Silakan nomor 3. Kira-kira ini dokternya frustasi gitu. Frustasi kenapa sampai burnout ya. Burnout ya, burnout itu kelelahan ya, sampai kelelahan ya, cuma terbatas. Yang terbaik apa yang harus dilakukan apabila Anda menjadi dokter itu? Ah, ya, sulit, frustasi, apakah boleh frustasi? Ya, Anda harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kan. Nggak boleh ada istilah frustasi gitu kan dalam memberikan pelayanan. Nggak boleh seperti itu. Ya, silakan. Jawaban Anda apa? Coba Mas Asep. B. Tulis nomornya ya. Misalkan Bu Lisani 3B misalnya kayak gitu ya. Nah, 3C, ada C, ada B. Ayo, coba saya berikan opsi. Coba perhatikan nomor E. Supaya tidak stres, frustasi, apa yang harus dilakukan? Supaya tidak. Coba perhatikan E. Lihat-lihat E. Ya. Oh ya, sebelum nanti kalau ada apa-apa, misalnya karena di sini hujan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saya kehilangan sinyal, kehilangan sinyal, saya besok dan saya ganti ya. Kalau kehilangan sinyal saya ganti. Ya gitu aja. Gak dibikin repot. Oke, ada yang A, ada yang A, ada yang B. Kerjasama dengan spesialis lawang dia sumber daya sulit di sana. Mau gimana kerjasama? Ngapain juga kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau sosialisasi? Iya, sosialisasi ya, sampai kapan? Itu nambah stres orang-orangnya, beragam budaya dan lain sebagainya berbeda. Ya, yang paling bagus Anda seperti ini. Anda lebih baik pulang normal, sehat. Kalau saya dulu di UGM, pada saat S1, teman-teman saya bilang, teman-teman, kita pulang lebih baik ke rumah masing-masing sehat daripada kita gila. Namanya mahasiswa ya keluar dari kampus dan susah banget kalau
UGM dan UI. Jadi daripada kita stres di kampus, mending kita keluar balik dan normal ya. Kalau bagusnya normal, keluar nggak gila. Dan itu terlewati juga ya. Kalau ingat dulu ya, ada-ada aja. Oke, jadi nomor 3 adalah bahwa kita ya refleksi aja, nggak usah dipakai stres, supaya tidak terjadi burnout. Burnout itu eh, capean ya, capek itu kerja yang idealis, tapi karena sumber daya yang terbatas ya apa adanya. Nomor 4 silakan. Nah, di sini apa tindakan yang harus dilakukan oleh Rini untuk pahami dan lakukan tugas-tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawab jabatan yang diemban. Ya, Rini kan sebagai orang yang bertanggung jawab sekretaris, ya, apa yang harus dilakukan? Silakan nomor 4. Yang harus nomor 4, ada yang kemarin mendapatkan soal-soal di ujian yang panjang kayak gini, kayak kereta api. Ada yang dapat, teman-teman? Ada yang soalnya panjang-panjang di ujian. Mungkin kemarin dapat nggak di ujian? Panjang-panjang. Soalnya jawabannya juga panjang-panjang. Ada yang dapat nggak? Oke. Ayo, nomor 4, teman-teman. Nomor 4. Banyak. Oh, justru itu. Makanya sekarang kita latihan dari yang banyak-banyak. Ya. Coba nomor 4, cek bahwa nomor A juga bagus. Tapi coba bandingkan dengan nomor E. Bandingkan dengan E. Bagaimana pilihan Anda? A atau E? Ayo. Mengatur menjadi dokumen. Apa yang harus dilakukan? Kan judulnya itu sekretaris di sebuah perusahaan swasta. Ia bertanggung jawab membantu mendukung rekan kerjanya dalam hal administrasi. Bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen. Tindakan apa yang harus pahami? Ya, dia harus terus belajar dan mengembangkan pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, jawabannya lebih bukan hanya mengatur menyimpan dokumen. Sekretaris nggak seperti itu juga kali. Tapi dia harus tumbuh dan berkembang. Ya, jawabannya yang paling benar adalah benar si A juga ini dapat 4. Tapi yang paling besar adalah ini. Oke, nomor 5. Nomor 5 adalah terkait dengan proyek. Proyek Anda sebagai insinyur. Nah, sebagai insinyur, apa yang harus dilakukan jika ada molor, keterlambatan pengiriman bahan, ada perubahan, cuaca buruk, permintaan perubahan klien, dan lain sebagainya. Tentu sebagai orang profesional Anda harus sudah mempertimbangkan, menghitung kemungkinan-kemungkinan, deviasi-deviasi yang kemungkinan terjadi, hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Jadi tidak boleh lagi ada perpanjang masa pengerjaan, kalendernya yang tidak boleh diperpanjang. Anda harus profesional dong dalam mengerjakan. Jadi jawabannya kira-kira apa? Ya, dan Anda harus apa? Harus sesuai dengan standar tentunya ya. Anda harus sesuai dengan standar, mengutamakan kualitas. Benar, Kang Asep itu benar ya. Nah, ini jawabannya adalah yang ini. Ya, bahwa Anda harus mengutamakan kualitas dan keselamatan. Gitu ya. B jawabannya. Oke, nomor 6. Nomor 6. Yuk, nomor 6. Jawabannya coba perhatikan di sini ada inovatif. Merencanakan inovatif Anda sebagai manajer pemasaran. Seorang manajer apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk uh, apa, meluncurkan produk baru? Apa yang harus dilakukan? Tentu seorang namanya level manager. Tetap berarti Anda harus levelnya adalah thinking. Anda level manager harus levelnya adalah bagaimana merumuskan kebijakan. Levelnya adalah merumuskan kebijakan. Bukan lagi Anda datang melayani konsumen. Bukan lagi seperti itu. Tapi Anda sudah levelnya kebijakan. Jadi jawabannya kira-kira yang mana? Ayo, nomor 6. Dikatakan level manager di sininya. Ya, level manager nomor 6.
Yo, teman-teman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Maaf, tadi malam saya kehilangan sinyal karena di sini hujan deras banget. Jadi saya kehilangan sinyal. Dan malam ini kita akan membahas ulang, walaupun sudah saya tandain ya. Sudah saya tandain. Saya mengulangi lagi saja. Yang pertama bahwa untuk soal-soal manajerial, Anda harus eh, memilih jawaban yang paling ideal, ya, jawaban yang paling ideal. Pilihan jawaban yang paling ideal itu belum tentu adalah jawaban Anda ataupun kepribadian Anda. Nah, itu ya. Kemudian, eh, apakah boleh bohong dalam menjawab? Karena kita tidak sedang berbicara tentang psikotes, tapi berbicara tentang bagaimana Anda bisa menjawab dan memilih jawaban yang memiliki nilai tinggi. Yang ketiga, jangan pernah Anda melepaskan atau membiarkan soal kosong tidak diisi. Oke, dan yang paling penting, jika Anda ngerasa soal ini terlalu panjang-panjang, maka Anda cukup membaca pilihan jawaban dan pilihan jawaban itu pilih yang terbaik. Itu adalah rangkuman ataupun trik yang bisa saya jelaskan yang mengulas hari kemarin. Ya, kita lanjut. Kemarin kita sudah paham ini. Ini sudah saya tandai nomor pertama, jawabannya adalah C. Silahkan dicek ya, samakan. Kemudian nomor kedua B, nomor kedua B, ya, cara melakukan eh, hubungan dengan orang itu harus sopan, ramah, dan lain sebagainya. Kemudian nomor tiga itu E, ya, E kemarin kita sudah dibahas bahwa jadi petugas kesehatan tidak boleh stres, tetap petugas kesehatan harus mengevaluasi sesuai dengan yang ada. Kemudian nomor empat, aduh, dulu lagi. Rini sekretaris. Nah, Rini bagaimana cara mengembangkannya? Maka Rini harus belajar keterampilan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai sekretaris. Itu adalah tugas pokok Rini. Dan selanjutnya, seorang insinyur kemarin sudah dibahas juga. Seorang insinyur harus sudah memikirkan berbagai macam cerita, bermacam resiko, termasuk resiko kegagalan dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita nomor 6. Silakan nomor 6 jawaban Anda apa? Ya, nomor 6 jawaban Anda apa? Ingat bahwa di sini yang harus dilakukan adalah bagaimana menyusun program baru. Kalau tidak salah kemarin sudah ya. Nah, yuk nomor 6. Sudah saya jelaskan bahwa seorang manajer harus memiliki program. Seorang manajer harus memiliki strategi. Maka jawabannya penting adalah B. Nah, tadi malam sudah ya. B ya. Oke. Strategi pemasaran yang efektif, efisien, dan lain sebagainya. Itu adalah B. Betul, nomor 2. A itu juga sama. Riset mendalam, menggunakan metode valid. Tapi setelah riset itu apa? Setelah riset itu apa? Dia hanya meriset doang, tidak melakukan strategi. Strategi itu harus by data. Kemudian dari nomor 7, silakan teman-teman nomor 7, apa jawaban Anda? Nomor 7, apa jawaban Anda? Kira-kira jawaban yang pas nomor 7 adalah apa? Nomor 7, Rudi adalah pelatih sepak bola. Nah, ini kemarin dijelaskan terkait dengan tantangan yang adalah persaingan. Nah, Anda harus mengklik kata kuncinya. Tantangannya dari persaingan dengan rivalitas dengan pelatih lain. Dia mengembangkan karir dengan kapasitas sebagai pelatih sepak bola. Langkah yang harus dilakukan Rudi terkait dengan tantangan yang sedang dihadapi. Terkait dengan tantangan yang sedang dihadapi. Tantangan yang sedang dihadapi adalah Rudi mengalami apa? Rudi mengalami apa? Tantangan yang dihadapi. Nomor 7 ya. 7. Apa yang harus dilakukan oleh Rudi?
Nomor 7 jawabannya. Coba lihat bagaimana nih. Ini persaingan dengan rivalitas. Rivalitas. Kalau rivalitas terkait dengan hubungan human manusia, hubungan antar manusia ya, human relation. Nah, jawabannya nomor 7 adalah E. Kenapa terkait dengan persaingan? Kemudian nomor 8, nah ibu-ibu yang paling paham nih. Bagaimana cara menjual 25% lebih dari sebelumnya? Ya, kalau lebih, maka dia harus mau mengeluarkan yang ada di gudang. Yang kalau ada di gudang kan produk tertahan. Yang produk tertahan itu harus keluarin aja daripada di dalam. Jadi jawabannya adalah dia bagaimana membuat strategi. Jadi strateginya adalah mengeluarkan produk-produk yang ada di gudang, ya, produk yang ada di gudang itu adalah strategi yang bisa dilakukan. Sehingga jawaban yang paling benar adalah menjual produk yang tertahan. Nah, ya kalau di gudang kan bisa kadaluarsa dan lain sebagainya. Daripada kadaluarsa mending jual. Nomor 9 silahkan nomor 9 teman-teman. Karena sudah dipikir ya. Nah, ini kaitannya dengan integritas. Lukman tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Saat itu ada yang sakit, maka dia harus tetap memiliki integritas, ya, memberi integritas sehingga jawaban yang paling benar adalah menelpon ambulan untuk menjemput keluarga yang sakit segera dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan intensif. Jadi dia tidak menggunakan fasilitas dinas, ya, itu yang penting. Kemudian nomor 10, wah ini saya harus ngebut nih. Ada hujan lagi. Nomor 10 terkait dengan wajah sedih seperti terkena masalah, ada yang curhat. Nah, jadi orang yang mau curhat ke kita, ya, apa yang harus kita hadapi, ya? Padahal kita ingat kita harus mengutamakan pekerjaan. Nah, mengutamakan pekerjaan. Jadi kalau Anda jadi helikopter view nih, jadi bos, melihat dari 5 orang ini, ya, maka Anda akan harus memilih orang yang tidak bercerita masalah pribadi saat bekerja. Itu orang menunjukkan dia profesional. Jadi jawaban nomor 10 adalah E. Nomor 11, silakan. Nomor 11. Dia harus bertanggung jawab. Dia akan ceritanya dia sebagai penyuluh ya, bahwa si Gani ini harus bertanggung jawab sebagai profesional. Dia tidak boleh kalah dengan penolakan. Dia harus menjalankan tetap tugas dan tupoksinya sebagai penyuluh pertanian dan peternakan. Maka dia harus terus memberikan masukan, bimbingan, dan lain sebagainya walaupun ada penolakan ya awal-awalnya. Jadi dia tidak boleh eh, apa tidak boleh menyerah dengan kondisinya. Jadi jawabannya adalah tetap memberikan arahan. Jadi ini menunjukkan si Gani adalah profesional. Kemudian nomor 12, silakan teman-teman nomor 12 pendek soalnya pendek banget. Di nomor 12 eh, apa yang Anda lakukan bahwa diterapkan kurang optimal pekerjaan lebih batas jam kerja. Namun usulan Anda tidak diterima pada menurut Anda jam kerja tidak masuk dalam kategori jam lembur selama ini merugikan pegawai. Jadi bagaimana kalau kalau pendapat Anda tidak digubris orang lain, maka Anda harus tetap aja mengikuti sampai dengan saya noise, ada hujan, guru katanya. 12C, 13, ayo 13. Tio sekarang. Tio, dia sudah PNS teladan berturut-turut, tapi dia menurun kinerjanya sebagai apa sikap Anda kalau Anda menjadi kepala unit. Nah, berarti Anda sebagai pimpinan itu harus supervisi. Kalau di Ki Hajar Dewantara kan beda. Kepemimpinan Tuturi Handayani, Ingmad Mangunparso, apa Ing Sung Tulodo itu dia di depan memberikan teladan, di tengah
membangun dan di belakang mendorong. Jadi jadi tetap harus dilakukan secara, tidak boleh ada orang yang bermasalah di depan umum. Jadi tetap dia harus menjadi tugas tanggung jawab, supervisi, tugas tanggung jawab pimpinan untuk memberikan arahan, masukan, bimbingan. Itu adalah tugas manajer. Jadi jawaban yang paling bagus adalah memanggil Tio, mengatasi masalahnya, berjanji, misalnya. Ini jawabannya adalah B, ya. Kemudian nomor 14, ketika menjadi sebuah panitia acara, Anda mendapatkan telepon dari pacar, ada telepon dari pacar, tapi Anda menjadi panitia. Maka Anda itu harus profesional. Pacar itu urusan belakangan. Jadi yang diminta adalah orang-orang yang paham kerja. Yang diminta orang-orang yang ngerti bekerja. Jadi jawabannya adalah Anda suruh lagi pacar Anda untuk menelepon, memesan kendaraan online, ya. Jadi tidak lantas menjemput. Nah, kemudian nomor 15, apa yang Anda lakukan? Nomor 15. Yo, Anda mendampingi seorang anggota tim terus menunda pekerjaan. Sehingga mempengaruhi secara keseluruhan. Opsi di mana yang paling pilih? Nah, ini pilihannya adalah bagaimana Anda membangun komunikasi, kepercayaan di antara anggota tim, memberikan kesempatan bagi perbaikan dan perubahan perilaku. Itu sangat penting. Ya, jadi Anda tidak boleh langsung main sikat ya dengan anggota tim tersebut, kayak main pecah, tetapi Anda harus tanya, mungkin ada yang haha yang mengganja dia dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting adalah Anda bagaimana mencari tahu, melindungi anggota tim, tidak hanya langsung fire ya. Anda langsung fire, Anda diputus ya, enggak gitu juga ya. Nomor 16. Nomor 16 ini terkait dengan kemampuan Anda membangun kerjasama, menjalin kerjasama, menjalin link dengan orang lain, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Nomor 16. Nomor 16, maka di sini adalah terkait dengan bagaimana Anda mencari jejaring, ya, jaring yang paling penting yang mana? Ayo nomor 16 kira-kira, karena saya kasih jawaban di sini ada 3 ini, mana yang paling benar itu aja. 3 ini mana yang paling benar? 3 ini tiap mana yang paling benar? Ya, bagaimana teman-teman? Jawabannya gimana? Saya sedikit khawatir karena sudah mulai hujan ini. Ya, nomor kalau A jawabannya kurang begitu menggembirakan. Jadi kalau jawabannya adalah, ayo ada lagi. C, ya Mas Asep, benar ya. Ini jawabannya. Anda kalau sebagai guru yang sama-sama banyak orang lain dan lain sebagainya, ya kita harus buat jejaring. Forum online, Quora atau Reddit, ya. Cari aja. Quora saya juga suka pakai ya. Quora. Kemudian nomor 17, silakan nomor 17 masih terkait dengan jejaring. Ya, Anda mau kemampuan Anda berhubungan berkomunikasi dengan orang lain itu adalah 17. Bagaimana nomor 17 teman-teman? Ayo. Kalau Anda ini panjang-panjang baca aja, Anda baca yang paling baik dari sini ke sini. Dari sini ke sini aja untuk membutuhkan waktu ya. Jadi itu triknya. Ya. Supaya Anda nggak panjang. Ini berapa menit ini dibaca? 2 menit ini dibaca itu. Tapi triknya adalah, oh ada yang E katanya. Nomor 17 adalah E. Ayo cari lagi yang E. Terkait dengan kesempatan menghadiri. Menghadiri. Nah, saya juga tidak, apa itu? Elevator pitch. Apa itu? Elevator pitch itu apa? Artinya apa? Ada yang tahu nggak elevator pitch? Ya, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak elevator pitch itu apa? Elevator pitch adalah memberikan
Anda harus mau memberikan elevator speech yang bias, yang singkat tetapi menggugah, yang membuat orang memperhatikan Anda. Ya, itulah elevator pitch zamannya ya. Sehingga Anda diminati oleh orang lain. Jadi Anda harus bisa loh ngomong, oh saya ini nih. Anda harus bisa memasarkan diri Anda sendiri kalau dalam sebuah perkumpulan. Nah, 18, ayo 18. Saya kecilin dulu ya. 18 teman-teman, silakan. Seorang akuntan bisnis bekerja perusahaan memiliki banyak cabang, mitra. Nah, apa yang Anda lakukan membangun jejaring? Nah, komunikasi sama ya, masih kemampuan berkomunikasi berdasarkan keteraturan dan kelancaran. Berarti Anda harus membuat sistem dong. Sistem, Anda harus membuat eh, sistem informasi, berbagi data, dataset, dokumen, dan lain sebagainya. Jadi jawaban nomor 18, kalau Anda sebagai auditor, maka Anda harus ini yang Anda buat. Bukan membuat protokol, atau membuat laporan yang jelas, tapi kalau berhubungan dengan orang lain, maka Anda harus berbagi data dengan orang lain, kan Anda di antara konsultan. Ya. Kemampuan bekerja sama, atau kemampuan komunikasi juga sama. Ya. Kemudian nomor 19 sama kemampuan komunikasi. Nah, di sini Anda ingin menjaga hubungan baik dan produktif antara rekan kerja dalam tim proyek. Ini bertugas saran solusi masalah yang hadapi. Konsultan-konsultan, di antara konsultan Anda harus ngapain? Kalau Anda dipilih menjadi konsultan, maka Anda yang harus Anda lakukan adalah berkomunikasi, berdiskusi secara terbuka yang ada dalam tim. Jadi jawabannya B jawabannya. Ini kan sudah ya, sudah kemarin dibagiin ya. Sudah dibagiin, artinya Anda sudah baca harusnya. Orang dari kemarin kok udah dibagiin. Harusnya Anda sudah baca, harusnya. Malah nggak baca ya. Kan sudah dibagiin kemarin, ini pembahasannya doang. Kenapa cepet? Ya, memang udah dibagiin kok. Tinggal nentuin mana benar jawaban Anda yang mana. Nomor 20 jawaban Anda apa, ayo? Riko, si Riko. Perusahaan, layanan asing terbaik, reputasi, tindakan yang harus menjaga hubungan, dan tetap kuat dalam jejaring kerja, apa yang harus dilakukan? Nomor 20 pilih jawaban yang terbaik. Nomor 20 pilih jawaban yang terbaik. Apa jawaban terbaik? Bahwa Anda kalau ingin menjadi sukses, berbagai divisi dan sebagainya, membangun hubungan yang komunikasi yang baik, secara teratur, formal informal, ngirim pesan, telepon, masukan, apresiasi, nah itu penting kalau Anda ingin membangun link yang baik. Jawabannya adalah A. Kalau bantuan relatif ya, kalau bantuan relatif orang pun kadang segan. Kemudian nomor 21. Kepala sekolah SMP nih, keterbatasan anggaran dan fasilitas. Pendidikan sekolah Anda mengadakan berbagai pembelajaran inovatif ya, dan menarik. Namun Anda mengetahui bahwa sekolah lain daerah Anda memiliki program yang serupa, tapi tidak ada koordinasi. Ini bagaimana membangun kerjasama? Berarti menghubungi kepala sekolah untuk mengusulkan ide, membentuk jaringan forum, kayak gitu. Nah, itu yang penting ya, yang penting. Tuh. Kemudian benar. Kemudian nomor 22. Yo, nomor 22. Ini saya berkejaran dengan waktu ini. Mudah-mudahan nggak masalah karena sudah hujan di sini. 22. 22. Apa jawaban Anda, teman-teman? Nomor 22. Nah, kalau ada orang yang menunjukkan pelanggaran terhadap integritas, fakta integritas, maka Anda wajib sebagai pimpinan untuk menegur dan menunjukkan pelanggaran integritas yang telah dia lakukan. Jadi tidak menegur berdasarkan like and dislike, tetapi berdasarkan standar integritas, standar minimal yang harus dilakukan oleh seorang pegawai. Jadi jawabannya adalah C, jawabannya ya, jawabannya. Kemudian 23, Gilang mengalami kecelakaan dan luka ringan, tangan sulit digerakkan. Gilang membantu menyelesaikan tugas laporan.
Yang menjadi masalah kan tangan dia. Tangan dia sulit digerakkan, berarti dia nggak bisa ngetik ya. Tapi kalau mulut dia kan nggak, mulut dia masih bisa digerakkan. Tangan dia nggak bisa digerakkan, tapi mulut dia masih bisa digerakkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Tetap aja kita nggak boleh ngambil tanggung jawab orang lain, tetapi kita harus sama-sama ya, sama-sama aja kerjain laporan. Dia ngomong, tapi kita yang kerjain. Karena yang bermasalah kan tangannya. Kalau mulutnya kan nggak masalah. Nomor 24. 24, silakan teman-teman. Nomor 24. Anda sebagai seorang pemimpin, ada persaingan pasar yang sangat ketat, terancam kemunduran, tidak mau perubahan. Jadi kayak Nokia ya, kita tidak berbuat kesalahan tapi tiba-tiba kita sudah kalah. Ya, itu tidak berubah. Yang tidak berbuat kesalahan aja kalah gitu Nokia, apalagi yang tidak yang melakukan kesalahan ya. Agar mau bertahan dalam persaingan ketat, perusahaan Anda inovasi baru. Jadi jawabannya nomor 24 apa, teman-teman? 24 silahkan. Ya, nomor 4 adalah ini. Jawabannya udah betul nih. Ada 24. 25 teman-teman. Eri ini Eri. Eri, di mana Eri? Eri, Eri memberitahu Merata bahwa besok pasti terlambat. Nah, mengantarkan mertuanya. Ya dari dia, si Eri nggak boleh bohong. Ini terkait dengan integritas dan bagaimana berbicara pada orang lain. Si Eri nggak boleh bohong. Maka pilih jawaban yang dia pun harus bertanggung jawab. Lebih baik dia izin ke atasan, ya. Izin ke atasan daripada harus berbohong. Jadi jawabannya adalah apa nomor 25 teman-teman? 25C Pak Asep. Benar Pak Asep. 25C. Ah, 26, 26. 26. Silakan teman-teman nomor 26. Nomor 26 terkait dengan bahwa Anda harus mengingatkan mereka dengan bahasa yang baik dan tidak menimbulkan perasaan tersinggung dan lain sebagainya. Larangan gadget, ada bos. Nah, tetap Anda harus berintegritas. Kalau yang salah ya salah gitu ya. Walaupun itu bos Anda. Jadi Anda harus tetap mengingatkan walaupun itu bos Anda. Bahwa itu menunjukkan Anda paling berintegritas ya. Jadi mengingatkan rekan kerja kalau ada kesalahan Anda harus mengingatkan. Oke, nomor 26. Nomor 27. Sinta sekarang. Sinta seorang perfeksionis. Ya, perfeksionis. Maka Sinta sudah menjelaskan rekam kerja Sinta. Sinta tidak menyetujui usul yang diujukan oleh Sinta, ya, tidak. Kemudian Trendia mengatakan bahwa idenya dikembangkan oleh Sinta kurang tepat dan tidak rasional. Sikap yang diambil Sinta adalah apa yang harus dilakukan oleh Sinta kalau dikatakan seperti itu. Dia orang perfeksionisme. Nah, ada ide orang lain katanya ya sudah, kita kolaborasi aja. Sekarang musimnya kolaborasi. Yang menunjukkan kolaborasi yang mana? Ide-idenya dibahas semua, dicaci maki semua sehingga muncul keputusan yang sama-sama win-win solution. Ya, menghasilkan rencana yang terbaik. Jadi jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah D ya. Nomor 27. Sekarang nomor 28, teman-teman. 28. Anda baru saja dimutasi ke kantor cabang baru dari perusahaan Anda dan ditempatkan sebagai atasan. Oh, atasan, bos. Anda bos di sini dan diberikan misi mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru. Guna memajukan perusahaan, akan tetapi cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru. Apa yang harus Anda lakukan? Ada karyawan baru, maka Anda harus melakukan belajar terus-menerus, memberikan masukan, memberikan pengertian pada teman-teman yang baru-baru itu. Sehingga yang harus Anda lakukan adalah Anda jawabannya adalah C. Tanggung jawab Anda untuk ngisi otak ya. Tanggung jawab Anda untuk ngisi.
Ya, betul, bisa aja nomor 4 bagus linear, tetapi kan kalau dapat memampukan pegawai kantor menjarang pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Indikatornya spesifik berarti ya. Kalau ini linear, kalau A ya A itu sama aja. Jadi C lebih, tapi E juga bagus kok, E juga bagus nilainya 4. Nah, jadi kalau nilainya 4 berarti 3 lumayan. Sekarang nomor 29, sebagai dosen baru apa yang harus dilakukan kalau ada tawaran hibah? Bahwa Anda harus menunjukkan mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi dengan orang lain, pilih yang paling uh, itu yang paling menentukan. Waduh, kita hampir 29 nih baru pada datang ya. Ternyata kita cepat karena kita hanya membahas yang kemarin sudah selesai ya. 29. Silakan teman-teman nomor 29. 29 yang mana nih yang paling bagus? Jadi tadi saya bilang sekarang saatnya kolaborasi. Bukan kompetisi, tapi kolaborasi ya. Bukan kompetisi. Jawabannya yang mana yang kolaborasi? Betul Pak Asep. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Nomor 30. Bu Desi. Ini Bu Desi seorang profesional muda yang ingin mencari mentor. Kayak sekarang Anda mencari mentor ya. Anda mencari mentor, mencari coach ya. Bagaimana mendapatkan nasihat, masukan, kemudian pertimbangan-pertimbangan. Ini adalah Anda mencari mentor. Jadi Anda mencari lembaga pendidikan, kemudian komunitas untuk mencari mentoring. Ya, Anda itu lebih baik ya daripada nanya pada teman-teman yang sudah lulus. Nah, teman-teman yang lulus juga apalagi nanya dengan teman-teman yang satu saingan, ya, repot itu nanti. Ini jawabannya nomor 30 kira-kira apa? Jadi mentoring. Jadi sekarang Anda sedang ikutan mentoring. Jadi mentornya saya, jadi jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Oke, 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? Sambil Anda menghitung, saya ingatkan kembali bahwa dalam mengisi manajerial, pilih jawaban yang terbaik untuk organisasi kita. Kemudian pilih yang paling ideal tentunya. Kemudian isi semua, jangan dibiarkan kosong. Karena kalau diisi itu mendapatkan nilai. Walaupun Anda tembak saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda rasa soal itu terlalu panjang-panjang, Anda cukup membaca pilihan jawabannya saja dan pilih yang terbaik. Tentunya Anda harus meningkatkan kecepatan membaca. Anda harus meningkatkan kecepatan membaca. Pilih jawaban yang paling baik untuk organisasi karena untuk manajerial kita membutuhkan jawaban-jawaban yang paling baik untuk organisasi. Atau dengan kata lain, soal-soal manajerial itu didesain untuk mengetahui siapa yang paling paham berorganisasi. Itu soal manajerial ya. Yang baru datang, silakan nanti bisa lihat videonya setelah saya edit ya. Dan untuk pembahasan ini sudah selesai, pembahasan sudah selesai. Jadi nanti tinggal Anda melihat videonya, bagaimana cara menentukan jawaban-jawaban yang mendapatkan nilai tinggi. Tadi sudah saya berikan trik-triknya. Ya, itu teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Ada pertanyaan boleh. Kayaknya kalau sore-sore ini musim hujan di sini daerah saya. Musim hujan. Mudah-mudahan besok. Oh, ini Bang Ali masih ada aja yang masuk padahal udah hampir udah habis. Ada yang masuk. Jadi teman-teman yang baru datang silakan nanti lihat materi pembahasannya dan nanti tetap hari Minggu kita masih ada tryout. Mungkin mulai besok saya memberikan soal-soal untuk quiz saya berikan untuk besok.
Kemudian untuk selanjutnya Anda bisa melihat video-video yang sudah saya siapkan. Untuk malam ini karena hanya membahas tidak ada penambahan materi karena materinya sudah di awal-awal bagi bidan gelombang 2 dan bagi perawat yang masih gelombang 5 ini hanya bonus saja untuk teman-teman semua. Jadi tidak mengurangi jadwal yang sudah saya siapkan. Terima kasih untuk hari ini. Kita cepat saja karena ini hujan. Saya takut hujan. Dan nanti sisanya filenya akan saya berikan kepada Anda untuk boleh Anda baca ya. Akan saya share ke grup. Terima kasih untuk malam ini. Ada yang masuk juga. Terima kasih untuk malam ini. Kita akhiri pertemuan pembahasan malam ini. Saya cepat-cepat karena ini hujan. Saya takut jepret di jalan. Takut putus di jalan, makanya cepat-cepat. Dan nanti materinya akan saya kirim ke Anda. Kemudian videonya mudah-mudahan besok paling pagi atau siang akan saya kirim ke Anda juga. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.